dataran tinggi Tanoh Gayo yang sejuk dan tenang, ada sebuah sekolah kecil dengan semangat besar, SMP Negeri 25 Takengon, tempat di mana cahaya perubahan mulai menyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liza Yartina, guru IPS di Sekolah Pegunungan ini. Dari sinilah kisah cahaya dari Tanoh Gayo bermula. Kami percaya bahwa setiap anak memiliki potensi luar biasa jika kita memberi ruang bagi mereka untuk memahami, mengaplikasi, dan merefleksikan makna belajar dalam kehidupan nyata. SMP Negeri 25 Takengon berada di daerah transmigrasi, jauh dari pusat kota. Sebagian besar siswa belum terbiasa berpikir kritis atau mengaitkan pelajaran dengan kehidupan mereka sehari-hari. Belajar sering dianggap sekedar kewajiban, bukan kebutuhan. Di tengah keterbatasan ini, saya menyadari tugas seorang guru bukan sekedar mengajar, tetapi menyalakan cahaya belajar di hati para murid. Tantangan terbesar bukanlah kurang fasilitas, tapi cara berpikir. Murid-murid saya datang dari berbagai latar belakang suku dan budaya. Mereka cenderung pasif, belum terbiasa bertanya atau berkolaborasi. Pelajaran IPS sering dianggap tidak relevan dengan kehidupan mereka sebagai anak petani. Tapi saya percaya perubahan hanya bisa terjadi jika saya sendiri mau berubah. Maka saya memulai langkah kecil mentransformasi pembelajaran menjadi lebih bermakna dan mendalam. Saya mulai mengubah pendekatan mengajar, tidak hanya berfokus menyampaikan materi, tetapi menumbuhkan rasa ingin tahu. Ya, gerak. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerak. Mulai. Selamat pagi semua. Hari ini kita belajar IPS lagi. Ingat minggu lalu kita sudah belajar sampai mana? Ingat, Bu. Betul. Tujuan pembangunan berkelanjutan. Ya, jadi hari ini menyambung materi minggu lalu kita akan belajar tentang peran masyarakat dan negara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Adapun salah satu tujuan pembelajarannya, selesai pembelajaran nanti kalian mampu menyusun proyek simulasi ekonomi digital berbasis kelompok. Siapa yang pernah berbelanja online? Saya. Biasanya kalian belanjanya di mana saja? Di Shopee. Iya, kenapa memilih belanja online? Karena lebih praktis dan nggak usah keliling-keliling ke toko-tokonya. Oke, luar biasa. Ada nggak tantangan atau kesulitan kamu ketika berbelanja online? Ada Bu. Ada nggak barangnya? Palsu. Apa lagi? Lama nyampe ya. Lama nyampenya. Nah, ada nggak kalian yang punya cita-cita mau buka toko, mau menjadi pedagang online? Ada. Nah, hari ini di pembelajaran kita nanti kita akan coba melakukan simulasi. Simulasi apa? Simulasi e-commerce kreatif. Kalian nanti di dalam kelompok akan membuat katalog produk fiktif. Kalian pilih nanti produk fiktifnya apa, kemudian membuat katalog produknya. Saya mendesain pembelajaran mendalam berbasis proyek dan inquiry pada tema peran masyarakat dan negara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di era digital. Peserta didik membaca artikel, berdiskusi, dan membuat peta konsep.
Mereka belajar berpikir kritis dan kolaboratif. Puncaknya, kami mengadakan simulasi e-commerce kreatif. Peserta didik menciptakan produk fiktif berbasis potensi lokal, minuman khas, kerajinan, atau makanan gayo. Mereka memanfaatkan teknologi digital untuk membuat katalog produk, merancang logo, harga, dan strategi promosi digital dengan Canva. Kelas berubah menjadi pasar digital yang hidup. Peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang lebih interaktif, fleksibel, dan kolaboratif. Artinya 15.000 keluar 15.000 satu ya, 15.000 satu. Tep-tep layarnya teman-teman. Itu satu guru. Tep-tep layarnya. Tep guys, tep. Halo teman-teman, hari ini aku berjualan kopi. Udah ada di keranjang kuning. Di tap-tap ya teman-teman. Ada yang komen? Kopi asli Gayo ini. Ayo dicoba. Coba. Kami akan mereview katalog dari kelompok 1. Menurut kami, warna latar belakang dari katalog ini terlalu gelap sehingga makanan yang ditampilkan kurang menarik. Tambahkan juga nomor yang bisa dihubungi untuk konsumen yang ingin membeli. Waktu simulasi jualan di TikTok Live, saya belajar cara promosi produk, komunikasi yang menarik biar pembeli tertarik. Ternyata, ekonomi digital itu peluang besar buat generasi muda, seperti kami, untuk berkreasi dan menjadi pengusaha. Di pelajaran hari ini, saya paham kalau pemerintah dan masyarakat punya peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Contoh, pemerintah membuat aturan dan menjaga data pribadi. Masyarakat berperan sebagai penjual dan pembeli secara online. Perjalanan ini mengubah banyak hal. Murid-murid saya kini menjadi lebih reflektif, berani berpendapat, dan bekerja sama di dalam kelompoknya. Beberapa di antara mereka bahkan bermimpi untuk menjadi pengusaha digital. Sementara saya belajar bahwa transformasi pembelajaran tidak hanya mengubah siswa, tapi juga mengubah guru. Kami tumbuh bersama dalam semangat belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Dari Tanoh Gayo yang sejuk ini, kami menyalakan cahaya kemerdekaan belajar, cahaya kolaborasi, dan cahaya masa depan Indonesia 2045. GTK hebat, Indonesia kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dengan Bu Lija itu seru dan beda dari biasanya. Kami diajak langsung membuat proyek tentang ekonomi digital. Bukan cuma baca buku, saya belajar bagaimana cara berjualan online dan membuat desain produk sendiri. Saya jadi lebih percaya diri dan ingin punya usaha kecil lewat internet. Belajar terasa menyenangkan dan bermanfaat buat hidup saya. Terima kasih Bu Lija. Saya Al Supriyadi SPD, mewakili Kepala Sekolah SMP Negeri 25 Takengon. Saya sangat mengapresiasi dedikasi dan inovasi yang dilakukan oleh Ibu Lija Yartina SPD dalam menerapkan pembelajaran mendalam di SMP Negeri 25 Takengon. Beliau mampu menghadirkan proses belajar yang berpusat pada siswa, konstekstual dan bermakna dengan segala keterbatasan fasilitas yang ada. Ibu Lija menumbuhkan semangat kolaborasi dan transformasi yang dilakukan menjadi inspirasi bagi seluruh guru untuk terus berinovasi. Saya Sri Winarsi, guru bahasa Inggris pada SMP Negeri 25 Takengon. Komitmen Ibu Lija dalam menghadirkan pembelajaran yang berpusat pada murid menjadi contoh nyata bahwa perubahan bisa dimulai dari satu guru yang mau bergerak dari hati. Semangat Ibu Lija!